Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan pada data tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak Angkatan tahun 2023. Presentasi ini disusun oleh kelompok 2, Nurfida Anggraini, Aulia Azra, Ragil Prasetyo, dan Jakario Permadi. Landasan teori. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam rangka memperoleh kesimpulan dan membuat keputusan yang tepat. Statistika juga mencakup metode pengambilan sampel dan penyajian data dalam bentuk angka-angka. Lebih lanjut, statistika merupakan alat untuk memproses data tersebut dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat serta membuat keputusan-keputusan yang rasional dari analisis data tersebut. Statistika digolongkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh, serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, statistika inferensial membicarakan teknik-teknik analisis data serta proses pengambilan kesimpulan yang pada dasarnya melibatkan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial adalah pendekatan yang terkait dengan analisis sebagian data sampai pada peramalan atau kesimpulan yang diambil tentang keseluruhan data. Salah satu aspek penting dalam statistika adalah ukuran gejala pusat, yaitu ukuran statistik yang menggambarkan gejala pusat pengelompokan data melalui perhitungan rata-rata, median, modus, dan fraktil. Ukuran gejala pusat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai sesuatu, baik sampel atau populasi, dengan menganggap rata-rata sebagai nilai yang mampu memberikan gambaran pada data yang dimiliki. Oleh karena itu, gejala pusat juga sering disebut dengan harga rata-rata. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan merupakan data yang belum diatur dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak memiliki interval kelas dan titik tengah kelas yang jelas. Dalam konteks ini, analisis ukuran gejala pusat data menjadi penting dalam rangka memberikan gambaran tentang karakteristik sentral dari sebaran nilai data tersebut. Pembahasan dan studi kasus. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data tinggi badan dari 16 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 63 2B30 yang ditandai dengan ID mahasiswa. Data ini diperoleh melalui pengisian sebuah tabel oleh mahasiswa dengan mengisi jenis kelamin dan tinggi badan dalam sentimeter. Perlu dicatat bahwa mahasiswa yang teridentifikasi dalam tabel hanya diberi kode ID untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data mahasiswa, serta dalam rangka mengikuti etika penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data mahasiswa tetap terlindungi dan tidak terpapar secara tidak sah. Berikut adalah tabel data tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan terhadap data tinggi badan yang tadi sudah kita lihat. Kita akan menghitung rata-rata yang mencakup mean, geometri, harmonik, weighted, kemudian median, modus, dan fraktil yang mencakup kuartil, desil, dan persentil. Untuk rata-rata, kita mulai dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung digunakan untuk memberikan nilai tengah dari sebaran data dengan menjumlahkan semua nilai lalu membaginya dengan jumlah data yang dimiliki. Terdapat dua rumus, yaitu rumus rata-rata populasi dan rumus rata-rata sampel. Berdasarkan rumus tadi, kita lakukan perhitungan untuk rata-rata hitung. Dalam perhitungan ini, kita menemukan nilai rata-rata hitung pada data tinggi badan mahasiswa adalah 164 cm. Berikutnya, kita menghitung rata-rata yang kedua, yaitu rata-rata ukur atau geometri. Berdasarkan rumus geometri di sini, dapat kita pahami rata-rata ukur diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya sampel tersebut. Selanjutnya, kita hitung menggunakan rumus geometri hingga menemukan hasilnya. Dan kita dapat memberikan kesimpulan bahwa geometri tinggi badan mahasiswa 63 2B30 adalah 163,92 cm.
beralih pada rata-rata berikutnya, yaitu rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masalah-masalah perubahan menurut waktu. Jika kita perhatikan rumusnya, rumus rata-rata harmonis sering disebut kebalikan dari rata-rata hitung. Artinya, nilai data dijadikan penyebut dan pembilang yaitu satu lalu pecahan dijumlahkan dan dibagi jumlah data. Setelah kita hitung, maka rata-rata harmonis pada tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 adalah 163,84 cm. Rata-rata yang terakhir adalah rata-rata tertimbang. Perhatikan rumusnya. Bisa kita pahami bahwa rata-rata tertimbang merupakan jumlah hasil perkalian setiap nilai dengan bobotnya masing-masing dibagi dengan jumlah bobot. Rata-rata tertimbang digunakan ketika setiap nilai dalam kumpulan data memiliki bobot yang berbeda. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rata-rata tertimbang, kita temukan bahwa rata-rata tertimbang untuk data tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 adalah 164 cm. Setelah kita membahas rata-rata, sekarang kita beralih untuk membahas median. Median merupakan nilai yang berada di tengah-tengah kumpulan data yang diurutkan secara ascending atau descending. Selanjutnya, jika jumlah data ganjil, median adalah nilai pada data yang berada di tengah, namun jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengahnya. Untuk menghitung median, kita urutkan dulu data tinggi badan secara ascending, dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita mengetahui data yang dimiliki berjumlah 16, sehingga median adalah rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu nilai pada kolom 8 dan 9. Setelah kita jumlahkan dan kita bagi dua, maka dapat kita simpulkan, median tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 adalah 164,5 cm. Selanjutnya, kita bahas modus. Berapa modus tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30? Sebelum menjawab, kita harus mengetahui pengertian dari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Kita lihat lagi tabel yang sudah kita susun secara ascending untuk memudahkan melihat angka yang sama tercatat dalam sederet sel tabel. Setelah kita perhatikan, angka 160 muncul sebanyak 2 kali. Paling banyak muncul dibandingkan dengan angka lainnya, sehingga modus untuk tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 adalah 160 cm. Sekarang, kita bahas fraktil. Pada prinsipnya, fraktil dan median itu sama, bedanya hanya pada jumlah pembagian kelompok data. Sebagaimana namanya, median membagi kelompok data menjadi 2 bagian, kuartil membagi menjadi 4 bagian, desil membagi menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk perhitungan fraktil data, seperti sebelumnya kita harus mengurutkan data yang kita punya, baik secara ascending atau descending. Kita lanjutkan membahas kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Diketahui jumlah data adalah 16, sehingga Q1 sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya 4, artinya posisi Q1 berada di ukuran keempat. 2 sama dengan median dari data yang sudah kita hitung sebelumnya. C3 adalah 3 dikali 16 sama dengan 48, dibagi 4 sama dengan 12. Artinya posisi Q3 ada di urutan ke-12. Berdasarkan penjelasan tadi, maka Q1 adalah 159 cm, Q2 164,5 cm, dan Q3 168 cm. Kita lanjutkan desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian, tapi untuk mempersingkat pembahasan, kita ambil 3 contoh, yaitu nilai desil ketiga, desil ketujuh, dan desil ke-10. Desil ketiga, 16 dibagi 10 dikali 3, hasilnya 4,8. Artinya desil ketiga ada di posisi 4,8 yang lebih dekat ke 5, sehingga desil ketiga merupakan data urutan kelima yaitu 160 cm. Desil ketujuh, 16 dibagi 10 kali 7, sama dengan 11,2. 11,2 lebih dekat dengan 11, maka desil ketujuh merupakan data urutan ke-11, yaitu 167 cm. Contoh terakhir, desil ke-10. 16 dibagi 10 dikali 10, sama dengan 16.
maka desil ke-10 adalah data urutan ke-16, yaitu 172 cm. Setelah membahas desil, kita lanjutkan membahas persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Posisi data persentil dihitung dengan cara posisi data persentil kesekian dibagi 100, dikalikan jumlah data ditambah 1, kemudian dibagi 1. Sebagai contoh, kita akan mengambil nilai persentil ke-25, ke-50, dan ke-75. Posisi data persentil ke-25 dihitung dengan 25 dibagi 100, dikalikan dengan 16 tambah 1, lalu dibagi 1. Hasilnya 4,25. Ini berarti posisi ada di 4 dan 5, sehingga persentil ke-25 adalah nilai rata-rata dari data urutan tersebut, yaitu 159,5 cm. Selanjutnya, posisi data persentil ke-50 dihitung dengan cara yang sama, sehingga ditemukan hasil 8,5 yang berarti posisi persentil ke-50 ada di data urutan 8 dan 9. Jadi nilai persentil ke-50 adalah rata-rata dari data urutan 8 dan 9 yaitu 164,5 cm. Terakhir, kita hitung posisi data persentil ke-75 hingga menemukan hasil 12,75. Sehingga posisi ada di 12 dan 13 yang berarti persentil ke-75 adalah rata-rata dari kedua nilai pada data urutan 12 dan 13 yaitu 168,5 cm. Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis menggunakan berbagai ukuran gejala pusat data pada tinggi badan mahasiswa kelas 63 2B30 telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik sentral dari sebaran data tersebut. Rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, serta fraktil meliputi kuartil, desil, dan persentil telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang profil fisik mahasiswa.